Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita sama-sama sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bintang yang memimpin orang Majus di timur Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat ayatnya yaitu dalam Injil Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat 2, 3 dan 9. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kehidupannya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang Bapak Ibu Saudara, itu harus menjadi penuntun bagi orang-orang yang lain yang hidup di dalam kegelapan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kegelapan saat ini dikatakan menguasai seluruh dunia, sehingga orang itu tidak tahu harus berjalan kemana, ke arah mana, dan apa yang harus dilakukan. Seperti dikatakan di dalam Yesaya, kita baca Bapak Ibu Saudara, Yesaya 60 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kehidupan orang dunia itu sedang dikuasai oleh kegelapan. Seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, kegelapan meliputi seluruh dunia. Jalan orang fasik dikatakan apa? Seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Kita baca di dalam Amsal pasal yang keempat, Amsal 4 ayat yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung, tiba-tiba jatuh. Berapa banyak orang jatuh, kejatuhan yang luar biasa terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita dikatakan, kita tidak demikian. Kita ini orang-orang terang. Karena itu Tuhan rindukan saat ini kita menjadi bintang, seperti bintang yang di timur, yang menuntun orang-orang di sebelah timur, yaitu orang-orang Majus, orang-orang bijaksana itu datang sampai kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindukan kehidupan kita seperti bintang yang bisa menuntun orang-orang itu datang kepada Tuhan. Jangan kita menjadi batu sontoan, membuat orang lain justru yang sudah datang kepada Kristus malah menjauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kehidupan kita ini bukan menjadi bintang di timur yang membawa orang itu datang kepada Tuhan, tetapi menjadi batu sontoan. Tapi biarlah saat ini kita sungguh-sungguh merenungkan hidup kita ini, supaya jangan kita aja yang selamat, supaya jangan hanya hidup kita saja yang berada di dalam terang, tapi kita membawa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan datang kepada Kristus. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kita saat ini, momen yang baik ini Bapak Ibu Saudara, janganlah kita terlalu sering berbantah-bantah di dalam kehidupan kita, bersungut-sungut, sehingga orang lain melihat hidup kita ini bukan menjadi terang, bukan menjadi teladan, jadi batu sandungan, menjadi batu sontoan. Tapi biarlah kita hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat hidup kita, suatu hidup yang tidak bercelah seperti Kristus, dan kita menuntun orang datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.